Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang man tusalli alaihimul malaikah wa man tal'anuhum. Siapa orang yang didoakan oleh para malaikat dan siapa yang dilaknat oleh malaikat. Bapak Ibu, sesungguhnya merupakan satu kebahagiaan bagi seorang hamba apabila doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu bahwa pengabulan doa itu ada 3 macam. Jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kemudian masih dipending atau ditunda sampai nanti di akhirat, dan ada yang kemudian dialihkan doanya itu kepada yang lebih baik atas pilihan Allah. Namun bahagia sekali ketika orang itu berdoa lalu kemudian dikabulkan. Dan ada juga kebahagiaan ketika kita ini didoakan oleh orang lain secara diam-diam, ya. Termasuk nanti kalau yang mendoakan itu adalah malaikat. Kalau yang model didoakan diam-diam oleh saudara kita itu, maka itu di dalam hadis disebutkan da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bidahril ghaib mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malak al-muwakkalu bihi amin walaka bimislihi. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan dari yang didoakan itu pasti terkabul. Di atas kepalanya ada malaikat yang diutus kepadanya, sehingga setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diutus kepadanya berkata, amin, dan semoga kamu juga mendapatkan hal yang sama. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita ini Pak, diam-diam didoakan orang lain, itu mustajab, sangat dikabulkan sekali. Kenapa? Karena yang mendoakan itu pasti ikhlas, tulus dia. Bahasanya ngapain juga tanpa sepengetahuan kita dia mendoakan kita, kalau enggak dia memang tulus. Jadi bapak, ibu mendoakan tetangga ibu, enggak tahu bahwa yang doakan itu ibu atau bapak, itu luar biasa. Tetapi keuntungannya juga buat mendoakan saudara kita itu, entah tetangga, entah sahabat secara khusus itu, tanpa sepengetahuan dia, itu keuntungannya kalau dilihat di dalam hadis ini, bahwa malaikat kemudian akan mendengarkan doa kita itu, lalu mengatakan amin, semoga doamu untuk saudaramu itu dikabulkan, dan semoga itu juga pada kamu. Jadi kalau kita mendoakan tetangga kita, ya Allah berikan dia rezeki yang cukup, ya Allah. Nah, karena kelihatannya memang kok tidak cukup, kita mendoakan, di samping tentu kita memberikan, terus kita mendoakan tanpa sepengetahuan dia, maka lalu kemudian malaikat mengatakan amin, doamu itu bagus, semoga dikabulkan, dan kamu juga. Jadi kita kena kepada kita. Dan itu adalah doa yang bidahril ghaib itu mustajabah sekali. Oleh karena itu di sisi lain juga, kenapa kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain?
Karena bisa jadi orang lain itu mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita, dan dia tidak minta balasan. Jadi itulah kenapa kita juga harus berbuat baik pada orang lain. Karena bisa jadi dia mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita. Itu juga menunjukkan bahwa kita nggak boleh sombong-sombong. Nggak boleh sombong kalau kemudian mendapatkan apapun yang kita inginkan. Bisa jadi juga jangan-jangan kita kemudian berhasil mendapatkan apa yang kita impikan itu atas doa orang lain yang kita tidak tahu. Jadi tidak boleh sombong. Mungkin itu sebenarnya adalah doa orang lain. Dan juga supaya kita berbuat baik pada orang lain. Jangan-jangan orang lain itu mendoakan kita. Dan kita memang harus dibiasakan mendoakan orang lain itu. Kenapa? Karena malaikat tadi sudah mengatakan amin lalu untukmu. Maka kalau ada seorang alim itu yang punya kebiasaan mendoakan orang lain, dalam waktu perjalanan dia 1 jam ke depan, isinya banyak mendoakan orang lain, itu luar biasa. Keluar dari rumahnya, lihat tetangganya masih kayaknya kurang dapat rezeki, didoakan, ya Allah berikan dia rezeki yang cukup. Jalan lagi kemudian lihat ada toko, warung yang gak ada pembelinya, kasihan, dia pikir, ya Allah berikanlah dia orang-orang yang datang mau membeli ke tempat itu. Padahal mungkin yang mendoakan ini lebih miskin gitu. Dari sendi toko, sendi borong. Tapi ini seringnya Ustaz gitu kan, mendoakan itu kan luar biasa. Ini kan amalan-amalan sederhana. Kita itu kan kadang-kadang mikir amalan-amalan besar, amalan yang kecil-kecil itu tidak diamalkan. Ke depan lagi lihat, kemudian ada orang tua yang gila. Itu kalau dalam bahasa hadis sebenarnya bukan gila, itu al-mubtala. Al-mubtala itu orang yang kena musibah, gak kuat mikir lalu agak depresi gitu. Depresi tidak terobati, akhirnya agak miring gitu. Kita tidak boleh langsung nuduh-nuduh. Kata orang mereng, jangan. Kita doakan, ya Allah mudah-mudahan sembuh. Kita kan membayangkan bermauan pas tepatnya keluarga kita di masalah depresi seperti itu kan gitu. Kita doakan mudah-mudahan. Jadi selama 1 jam ke depan itu isinya doa, dan ternyata doa kita yang tidak diketahui oleh pemilik warung, tidak diketahui tetangga kita, tidak diketahui oleh orang yang keluarganya bahkan tidak mendoakan dia. Setiap dia melakukan pergerakan ke depan, dia berdoa, malaikat langsung kemudian mendoakan. Malaikat amin walaka bimisli, dan kamu juga akan dapat seperti itu. Jadi kalau ditanya, kenapa kita sibuk mendoakan orang lain? Lah kamu doa apa yang kamu panjatkan kepada Allah? Mak sibuk doa ki orang, mana tak doa. Engkau lah cukup dengan mendoakan orang lain, itu sesungguhnya akan kembali kepada kita. Itu luar biasanya. Jadi boleh mulai besok, mulai teruslah dipraktekkan, atau mau saya doakan. Itu berarti hati kita bersih. Karena tanpa disuruh dia, kemudian kita mendoakan. Yang jelek itu kan keluar, nabes tetanggaku, menterbengkaan, ajalan boleh atau mau baru, ada sembelih, dulat benar, ada sembelih, paraja, pembukaan loncengnya, ada pas. Terus mau bisa masuk surga gimana kalau gitu? Hati jauh kotor ya. Jadi ini kan sederhana, tapi di situ letaknya. Orang yang mendoakan saudaranya bidhahril ghaib itu doanya makbul dan akan kembali kepada kita kok. Jadi apa sih susahnya jadi orang baik itu kan gitu. Setiap hari itu kita itu pernah saya sampaikan punya hutang sama Allah. Kita bisa bangun saja hidup sehari itu udah sehat, ada makan. Ya, cukup makan hari itu, tidak usah mikir yang hari itu ada makan. Kemudian kita dalam keadaan sehat, kita dalam itu sudah nikmat luar biasa, dan kita sudah punya hutang sama Allah. Maka membalas kebaikan Allah itu jadilah orang baik hari itu saja.
Jadi mikirnya hari ini, hari ini. Memang masa itu kan ada tiga, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu ya sudah usah dibahas. Wis mare lah. Apa yang mau dibahas? Sudah selesai. Yang kita repotin masa sekarang, ya hari ini dah. Masa yang akan datang belum tentu kok, belum tentu hidup. Makanya setiap hari mikir, hari ini saya. Saya harus berobat maksimal hari ini. Hari ini saya berobat maksimal. Jadi itu pikirannya sederhana tapi luar biasa efeknya. Bahkan kalau Sufyan Ats-Tsauri itu menyatakan orang kejam itu, orang sadis itu bukan hanya orang yang bunuh orang, mutilasi orang, potong-potong. Sudah bunuh orang, dipotong-potong terus dimakan nanti dimasak. Itu kayaknya sadis kejam. Tapi katanya Sufyan Ats-Tsauri itu orang tidak hanya seperti itu kejam dan sadis. Tapi orang yang satu, dia itu tidak pernah mendoakan orang lain. Itu sadis, Pak. Itu kejam. Jadi kalau kita tiap hari mendoakan diri kita aja, itu kejam namanya. Bukan salah, tapi itu kejam. Ya Allah, rezeki banyak ya Allah. Mun selain kak suka lah ya Allah, terserah pokoknya kau lah. Itu jelek gitu. Artinya dia selalu mendoakan dirinya sendiri dan tidak sempat berdoa orang lain. Itu kejam itu. Dan berarti hatinya tidak bersih. Orang yang hatinya bersih itu pasti mendoakan orang lain. Coba, sudah tidak ada yang bayar, tidak ada upah, kok mendoakan tetangganya, mendoakan sahabatnya. Itu kan luar biasa, itu berarti hatinya bersih. Tapi kalau cuma mendoakan dirinya sendiri, itu berarti itu sadis, kejam katanya Sufyan Ats-Tsauri. Walaupun yang beliau sebut itu ada 4 ya. Tapi yang ada kaitannya dengan yang kita bahas ini adalah masalah doa. Jadi yang 3 lainnya kata beliau, orang kejam itu orang yang bisa baca Quran. Yang kedua, orang yang bisa baca Quran tapi kok enggak baca Quran sehari, minimal 100 ayat, itu kejam. Kejamnya pada diri sendiri. Kenapa? Karena orang baca Al-Quran itu, 1 huruf itu sudah 10 kebaikan. Betapa bodohnya sebenarnya, kita kejam pada dirinya. Dia tidak memanfaatkan momentum, dia tidak melakukan itu, padahal nilainya luar biasa. Baca Al-Quran bisa dia, tapi kok tidak baca sehari minimal 100 ayat, itu kejam. Loh kok bisa kejam? Iya, karena dirinya itu tidak membekali untuk dapat rahmat dan pahala dari Allah itu. Padahal udah jelas 1 huruf 10 kebaikan. Alasannya apa? Alasannya tak sempat, sibuk. Itu belum jadi presiden, itu belum jadi bupati lah sibuk. Pas baru mau jadi bupati. Jadi artinya kita ini kadang-kadang pula sibuknya. Padahal di sela-sela itu ada pasti kalau ada kemauan. Nah kita ini butuh banyak sangu. Nah kenapa kita butuh banyak sangu kok tidak ambil sangu yang gampang itu? Jadi kalau anak-anak yang suka main game-game itu, poin-poinnya itu banyak loh. Poin diambil ting poin banyak. Nah kita ini baca Al-Quran itu tidak ada kemudian amal yang sederhana tapi kemudian punya banyak amal banyak. Itu 10 kebaikan. Saya sering memberikan gambaran hari ini, ayo berbuat kebaikan sama istri saya, ayo buat kebaikan. Itu cuma dihitung 12 macam. Enggak lebih. Senyum pada orang lain, bantu orang lain, nolong orang lain, tidak ngerasani orang, itu terbatas. Tapi ketika kita baca Al-Quran 1 huruf, udah 10 kebaikan. Maka bodoh katanya bahasanya kan. Berarti kita kejam, sadis pada diri kita sendiri. Yang kita harusnya banyak mengambil poin-poin itu, kok 1 hari tidak baca. Ya. Apalagi di usia-usia yang sudah tidak banyak diberikan banyak pekerjaan, sebenarnya penting itu untuk membaca Al-Quran. Bapak-bapak yang ibu-ibu yang sudah di atas 45 tahun, 50 tahun itu baca Quran. Kalau waktunya itu nanti anak-anaknya kalau sudah waktunya ngambil anaknya diambil. Pas lacu
Bapak ibu nih pateti pembantu apa ngancu kompoya terus tak ngaji. Ada yang sampai kemudian saya tak bisa ngaji kenapa? Ngancu kompoy seharian Ustaz. Itu bapak ibunya itu yang keliru itu. Ya dikasihlah kesempatan bapak ibunya kasih sangat disuruh baca Al-Quran. Ya, karena orang-orang yang sudah di usia seperti itu luar biasa teman. Dan bahkan ada seorang alim yang saya senang sekarang jadi orang tua katanya. Saya sekarang senang jadi orang tua. Daripada anak muda saya lebih senang jadi orang tua katanya. Gitu. Karena pada waktu muda dulu sedikit zikirnya. Tapi ketika tua seperti sekarang, zikirnya banyak. Kenapa tidak banyak? Ya. Kalau dulu waktu masih muda, mancing jaga itu biasa itu. Tapi ketika sudah tua, bismillahnya banyak itu. Itu mancing nggak bismillah, bismillah itu banyak itu. Deki oleh pas jaga, alhamdulillah. Deki pas deki tojua boleh leku terus bismillah bismillah itu Pak. Deki oleh toju, alhamdulillah alhamdulillah. Saya senang jadi orang tua katanya. Jadi saya lebih senang orang. Coba dulu waktu muda, Joko mancing tak ada bismillah alhamdulillah itu. Saya senang jadi orang tua kan gitu. Nah kesempatan itulah sebenarnya dipakai. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, orang kejam itu orang yang bisa baca Quran, dia tidak sedang belajar bahasa Quran, tapi sudah tahu baca Al-Quran, tapi kok nggak baca Al-Quran, minimal 100 ayat itu sehari itu rugi. Dia itu butuh sangu yang banyak. Itu kejam itu pada dirinya sendiri. Jadi kejam itu bukan cuma diartikan yang tadi itu gitu ya. Banyak sih perbuatan sadis, kejam. Memfitnah orang begini banyak. Tapi ini perbuatan seperti ini pun sudah kejam pada dirinya sendiri. Ada lagi yang beliau sebut adalah orang yang lewat di depan pemakaman atau kuburan, tapi dia tidak mengucapkan salam. Jadi kalau lewat ke kuburan itu assalamualaikum ya ahlul kubur minal mu'minin wa ana atikum insyaallah kun. Baca seperti itu. Itu dengar Pak. Mereka melihat, tahu kepada kita. Tapi kita itu lewat saja, malah ketawa-ketawa kan di depan kuburan, ketawa-ketawa. Itu kan luar biasa, itu kejam itu. Mereka itu butuh juga salam dari kita, doa dari kita. Menghormati mereka yang sudah meninggal supaya kita belajar. Enggak, kalau kita sudah senang lewat kuburan ya lewat aja ketawa-ketawa itu. Malah yang lebih parah anak-anak yang pacaran di kuburan itu Pak. Padahal kalau lewat sendiri takut itu. Tapi ketika pacaran enggak takut Pak. Kenapa? Karena sesama setan tidak saling mengganggu kan gitu. Jadi banyak setan di situ. Ya anak-anak pergi ke kuburan gitu kan. Karena kalau terang-terangan enggak enak. Nah, kemudian yang keempat itu orang kejam itu juga adalah orang yang diundang orang lain, tidak ada halangan, tidak ada kegiatan, tapi dia tidak hadir. Itu kejam. Ini kan sederhana. Diundang, lagi tidak ada keperluan, tidak ada kemana-mana, free, tidak lagi sakit, terus diundang tidak hadir Pak. Itu kejam juga. Kan kita tahu bahwa hak seorang muslim adalah ketika diundang, datang. Itu tidak datang, tidak ada alasan yang syar'i gitu. Itu kejam itu Pak. Loh kok bisa? Kan cuma satu orang. Coba kalau yang diundang itu berpikir sama seperti orang itu. Masa pas engkau tak hadir, berdua ajaran, janganlah tak kira. Tapi pas sampai ke masa engkau tak hadir, adik saya hadir itu. Jadi itu juga termasuk kejam. Jadi hak seorang muslim pada muslim yang lain ketika diundang, kecuali mungkin sedang bepergian, sakit, tidak enak badan, ada halangan wajar. Tapi kalau tidak ada, nalah songkok. Itu juga termasuk orang sadis, orang kejam. Ini kan sederhana. Kita itu kadang-kadang kan punya pikiran-pikiran besar,
Tapi yang di depan kita ini yang penting-penting amal, datang mendoakan gitu, itu tidak dijalankan. Dan kita sudah menjadi seolah-olah orang baik, orang hebat gitu kan. Hal-hal kecil saja kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, sering kita memang kalau berjumpa sahabat atau teman, bahkan orang-orang soleh itu atau orang-orang alim, kita minta doakan kebaikan pada dia. Itu tidak apa-apa. Ya. Jadi begitu juga para sahabat ketika mau pergi kemana, doakan ya, mohon didoakan, tidak apa-apa. Saling mendoakan, minta didoakan, tidak apa-apa. Jadi didoakan orang-orang baik, orang-orang soleh, minta didoakan, di situ juga didoakan, tidak apa-apa. Itu bagian dari kita memberikan sebuah kepedulian. Mungkin kita tidak bisa membantu dengan materi, tapi kita bisa mendoakan. Itu sudah luar biasa dan ketulusan yang luar biasa. Nah, bagaimana kalau seandainya kemudian yang mendoakan kita itu adalah para malaikat? Nah, itulah kita tahu bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang kemudian disifati di dalam Quran surat At-Tahrim itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan dia kemudian melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Selalu dilakukan. Jadi tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka, mereka lakukan. Itu malaikat. Nah, kalau yang mendoakan kita malaikat itu apa tidak keren? Nah, inilah yang akan kita bahas. Siapa saja yang kemudian didoakan oleh para malaikat itu. Nanti setelah bahasan itu kita akan lanjutkan kepada siapa juga yang dilaknat oleh malaikat. Di dalam hadis itu disebutkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Contohnya adalah suatu ketika Rasulullah datang ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Lalu Sa'ad membawakan roti dan minyak untuk beliau, kemudian beliau memakannya. Jadi Nabi disuguhi makanan gitu. Setelah itu beliau berdoa. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah. Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di rumah kalian. Orang-orang baik memakan makanan kalian. Semoga para malaikat mendoakan kalian agar mendapatkan rahmat. Jadi malaikat itu juga mendoakan. Di dalam hadis ini digambarkan Rasulullah pernah berbuka puasa di rumahnya Sa'ad bin Ubadah ini, lalu kemudian Rasulullah mendoakan mudah-mudahan kalian yang telah memberikan makanan buat orang-orang yang berpuasa ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat mendoakan kalian. Artinya bahwa memang malaikat itu juga ada yang mendoakan kita. Bayangkan kalau kita memahami bahwa kedudukan malaikat sedemikian mulia di hadapan Allah karena tidak pernah bermaksiat dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu kemudian yang mendoakan kita itu adalah malaikat. Lalu sekarang man tusalli alaihimul malaikah. Siapa orang yang kemudian didoakan para malaikat itu, menurut nas-nas yang ada itu ada sekitar 16 orang yang didoakan oleh para malaikat itu. Yang pertama adalah orang yang tidur malam dalam keadaan berwudu, bersuci. Ini di dalam hadis yang pertama disebutkan Imam At-Tabrani itu meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahiru hadhil ajsada taharakumullah fa innahu laisa min abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi si'arihi malaku la yanqalibu sa'atan minal laili illa qala Allahumma ighfir li amdika fa innahu bata tahiran. Sucikanlah badan-badan kalian, semoga Allah mensucikan kalian, karena tidak ada seorang hamba pun yang tidur malam dalam keadaan suci, melainkan satu malaikat akan bersamanya dalam syiar. Syiar itu adalah segala sesuatu yang ada pada badan. Jadi yang ada malaikat di pakaian kita ini adalah syiar juga.
Jadi tidaklah satu saat pun dia membalikkan badannya, melainkan satu malaikat akan berkata, "Ya Allah, ampuni hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan bersuci atau berwudu." Jadi orang berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, Nabi bersabda bahwa sucikan badanmu, ya berwuduklah gitu kan. Semoga nanti Allah mensucikan diri kamu. Setiap kita tidur dalam keadaan berwudu itu, maka malaikat selalu berada di dekat kita, di dekat syiar itu, di dekat apapun yang ada yang melekat pada kita, di bantal kita, di pakaian kita, itu ada malaikat di situ. Dan setiap kita berbalik, itu malaikat menjaga dan mendoakan. Ampuni dosa hamba ini, kan luar biasa. Malaikat itu mendoakan kita. Jadi amal ini kecil, sederhana. Tapi kalau tidak diingatkan, lupa Pak. Lah cuman pas tedung, lacu tak mikir wudu lah curang buru lah. Engkau ngantuk lah ya. Kadang-kadang kan begitu. Itu sederhana. Tapi kita kan didoakan malaikat. Kan luar biasa. Ada orang-orang yang tidur saja tidak peduli dengan itu. Ada sih, saya punya beberapa jamaah pengajian itu memang tanya. Banyak yang mengamalkan ini juga sudah sering wudu. Pokoknya sebelum tidur dia harus dalam keadaan suci. Cuma karena ada juga jamaah-jamaah saya yang sudah agak sepuh-sepuh itu tanya, "Ustaz, saya sudah wudu, tapi sarena orang tua kan itu mau saja gitu. Kentut batal boleh. Paksa wudu boleh. Boleh ya, namun seketelo tak kuat hati." Karena sudah sepuh ya, itu sudah niat luar biasa tuh. Ya, tapi timbang yang muda-muda itu tidak ada mikir itu. Tidur sudah dalam keadaan capek, habis main game, habis jalan-jalan, nggak kemudian tidak begini, jangan kan mikir itu. Nah, di dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu juga yang semisal dengan ini, "Membata tahiran bata fi si'arihi malakun falam yastayqidu illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran." Siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya dalam pakaiannya, dan tidaklah dia bangun melainkan malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci." Jadi malaikat itu bersama kita. Sampai kita bangun itu didoakan terus. Jadi selama semalaman itu didoakan malaikat, "Ampuni, ampuni ya Allah, ampuni." Kan keren. Bapak itu loh tidur, ibu itu loh tidur. Sampai capek-capek, sampai ngiler-ngiler itu. Tapi dalam kondisi suci, itu malaikat mendoakan sampai bangun. Apa enggak keren itu? Padahal ibu bapak udah enggak sadar. Tiba-tiba nanti bangun jam 3. Itu enggak sadar itu. Tapi selama 5 jam itu, malaikat ada di bawah dan mendoakan itu. Tidur dalam keadaan suci itu. Jadi yang mendoakan adalah malaikat. Amalan kecil ini, tapi jangan ditinggalkan. Kadang-kadang kan tertidurnya itu malah tertidur bukan zikir, doa, main HP. Kelihatannya tidak ata tangke. Katanya orang Jawa itu tak nangke, tak agibe orang. Sampai HP agibe itu. Agibe engko HP sekarang alat modern. Iya jangan lah, tak kabungko-bungko memang. Diam di kamar. Tapi perbuatannya gibe. Terakhir, engkau lesor ya, ketondo, tedung dah itu. Antara pas audu, mas antara adik kerada tedung seperti itu. Ya Allah, ya Allah. Ini kan sederhana. Tapi begitulah kita kemudian ditipu dan dimanjakan dengan HP. Tidur itu karena lelah main HP jam 11. Ben itu lebih hebatnya, tertidur itu sambil acara gibah. Itu gibah modern, Pak. Pakai mediasi HP. Dulu kan tidak ada HP, ya tidak bisa mentak dateng lu si acara taat. Insyaallah. Terus apa yang kemudian nilainya di situ apa? Maka ada sesuatu yang harus kita bongkar dalam diri kita, tidak usah orang. Kita
reform diri kita ini kan. Kebiasaan itu, oh suka mendoakan orang lain, oh keluar saya mau mendoakan orang lain, oh kalau saya mau tidur ada malaikat yang mendoakan, maka saya harus seperti itu. Jadi dalam dua hadis tadi itu bisa kita pahami, pertama malaikat akan bersama di dalam pakaiannya, dan sungguh teman yang paling baik dan paling mulia itu adalah ketika kita tidur ditemani oleh malaikat. Kemudian yang kedua, malaikat yang diutus oleh Allah saat memohonkan ampun kepadanya setiap dia membalikkan badannya, dan bahkan ada yang kemudian mendoakan kita sampai kita terbangun dari tidur kita. Hebat itu, Pak. Dijaga malaikat, Pak, kalau tidur itu. Kalau kita ini kan sering takut, misalnya takut, udah takut, sudah. Malaikat itu menjaga, asalkan kita sebelum tidur itu sudah wudu. Apa yang mau ditakuti? Jadi ini amal yang ada, amal-amal mudah, tetapi besar sekali manfaatnya dan besar sekali pahalanya. Karena ada orang berpikir amal itu yang begini, amal itu yang begini. Tapi amal-amal kecil yang seharusnya menjadi habit kita, sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan kita, itu tidak kita lakukan. Ma min muslim yabitu ala dzikri tahiran fayata'am minal laili fayas'alullah khairan minad dunya wal akhirah illa tahu iya. Tidaklah seorang muslim bermalam dalam keadaan berzikir pada Allah dan dalam keadaan bersuci, lalu dia bangun pada satu malam dan berdoa memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah, melainkan Allah pasti akan mengabulkan permintaannya. Ini luar biasa kan? Jadi orang yang tidur dalam keadaan berwudu, lalu dia tidur dalam keadaan berzikir, lalu kalau seumpama dia terbangun di tengah malam lalu membaca doa, maka Allah akan berikan kepada dia kebaikan dunia dan akhirat, dan dia akan dikabulkan apa yang menjadi permohonan dan permintaannya. Jadi pertama, orang yang didoakan malaikat itu siapa? Orang yang tidur dalam keadaan suci dan berzikir. Jadi setelah wudhu itu mau tidur itu adalah baca, biasalah baca yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Mu'awwidhatain itu, lalu kemudian ayat kursi, lalu bisa ditambahi dengan tasbih, ya. Kemudian tahmid, takbir itu 33 kali. Setelah itu tertidur dengan berzikir. Zikirnya itu bisa dengan istighfar, bisa juga dengan memperbanyak tasbih atau salawat. Silakan saja. Pokoknya tertidur dalam keadaan berzikir. Ketika ditanya kepada Ibnu Qayyim itu mana yang lebih utama, berzikir tasbih atau istighfar? Jadi kalau tasbih itu kan akan memperberat mizan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, terus tertidur. Atau mana yang lebih utama, istighfar? Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah atau astagfirullahaladzim boleh, atau astagfirullah boleh, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih boleh. Terus itu astagfirullahaladzim, mana yang lebih utama? Tertidur baca zikir itu istighfar atau tasbih? Sama-sama punya keutamaan. Maka kata beliau, kalau hari ini kamu merasa banyak salah, maka banyaklah beristighfar. Tidurnya dengan istighfar. Karena kalau tasbih itu seperti parfum, kalau istighfar itu seperti sabun, kata beliau. Jadi kalau hari ini kamu merasa banyak dosa dan salah, ya beristighfar. Tertidur dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Karena itu sabun, membersihkan. Tapi kalau kamu hari ini relatif biasa saja, baik, maka parfum. Jadi istilahnya tasbih itu dengan subhanallah, bihamdi, subhanallah. Jadi tertidur dengan itu. Karena kamu hari ini relatif biasa, baik. Ya. Jadi kalau merasa punya banyak salah, jangan pakai parfum. Tak mandi langsung parfum. Kaburu kok semua. Tak mandi kok seret-seret. Oh. Ya itu tidak salah juga. Ini hanya sebagai pembanding saja. Jadi kalau hari ini Bapak kok satya banyak dosa ya, mangkoknya jaya oreng, duit jaya oreng, duit jaya. Terus tidur sudah. Tidur dalam keadaan berwudu. Lalu kemudian baca yang tadi itu. Setelah itu tertidur. Tapi
Tapi faktanya kan enggak. Banyak orang tertidur, HP na lah tak kuat. HP na itu. HP na ki bakun odi itu. Seret, alak le apa tengku tak tendung. Ya Allah, pas di mana cuy? Sepuluh cuy. Ceke ngamuk-ngamuk. Wah, ada baterai. Nah, saya pertama itu ku HP. Nggak tahu juga itu. Ya. Padahal ilmunya tutorial kasih tahu HP tidak boleh di dekat kepala. Ini, oh tapi tedung bakun ben HP. Harapah malah sahabat HP dan cas tedung ngau tu go, wes selesai itu. Tambah. Nanti pertama kali saya tengku jaga tedung apa Pak? Itu kosong Pak, HP tidak emas. Dulu ketika tidak punya HP, Al-Quran itu tidak pernah ditaruh di kepalanya. Makanya kan ada semacam gambaran kebutuhan sama HP. Bapak ada kegiatan ngaji Quran harus bawa Quran. Lupa oleh 1,5 kilo lepuh. Quran mah tak sambil. Oh daya tina dekik bawa dari santai. Tak kira ngetek deh, tak kapulu-pulu itu kan. Tapi kalau jalan oleh 1,5 kilo, HP, boleh gitu Pak, ngetek itu. Ngetek. itu kan jauh itu. Ini kan luar biasa itu. Jadi dari sini saja sudah kita bisa melihat. Jadi intinya zikir dan bersuci itu malaikat mendoakan. Oh, dijaga malaikat dan didoakan malaikat itu keren. Orang lain saja belum tentu mendoakan kita sampai kita bangun. Paling ketemu sekali didoakan. Tapi itu keterbatasan manusia. Tapi mendoakan orang lain itu sudah bagus. Yang kedua, doa para malaikat itu untuk orang-orang yang suka berinfak, bersedekah, dan itu merupakan jalan kebaikan buat dia. Jadi orang yang suka berinfak, bersedekah itu di antara orang-orang yang dapat doa para malaikat itu adalah orang-orang yang selalu berinfak atau jalan kebaikan itu. Yang pertama di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalaq wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidak ada satu hari pun di mana pada pagi hari seorang hamba ada padanya dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak." Dan yang lainnya berarti, "Ya Allah, hancurkan harta orang yang kikir." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi khalafun itu artinya pengganti. Ada yang kemudian menyebut khalafun itu penggantinya jauh lebih besar di dunia berupa balasan juga nanti di akhirat. Sama seperti yang difirmankan Allah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifu wa huwa khairur raziqin." Siapa saja yang kalian beri infak, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi itu Quran surat Saba ayat 39. Jadi orang yang di pagi hari itu berinfak Pak, ngasih sedekah pada orang kah di jalan atau kepada masjidnya pagi hari itu, maka karena ada dua malaikat yang di situ lihat, maka malaikat yang satu mendoakan, "Ya Allah, orang ini baik, ganti yang lebih besar." Itu pagi hari. Tapi yang suka medit tidak ngasih itu kemudian malaikat malah mendoakan, melaknat dia. Ini kebalikannya, dilaknat sama malaikat, hancurkan hartanya. Jadi hartanya yang dieman-eman itu nanti tidak berkah. Jadi kita sudah dapat dua orang yang didoakan malaikat. Jadi pagi hari niatkan aja Pak. Niatkan. Ya, boleh dengan nasi makan, boleh dengan uang, apapun yang kita mampu untuk di pagi hari itu malaikat itu akan mendoakan. Beri ganti ya Allah, beri ganti. Itu malaikat yang mendoakan. Ya. Tapi ada juga orang alim yang kemudian menyebutkan kita pasti diganti oleh Allah. Dunia dan akhirat kita pasti. Karena Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tapi kita jangan diniatkan untuk itu. Tipis bedanya, tapi jangan diniatkan. Jadi pagi-pagi bawa uang 100.000, ya Allah,
Gentena 10 kali lipat ya Allah. Nyari orang yang tukang becak beri 100.000. Bila ya, 1 juta ya, datangnya ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi cukup sudah malaikat yang mendoakan. Kita itu sudah lepas dari itu. Jadi ada orang yang kemudian meneliti, orang yang meneliti salah niat itu bukan hanya niatnya yang salah, tapi kemudian mindset berpikirnya itu yang membuat dia kemudian amalnya batal. Gara-gara yang dituju itu bukan tujuan sebenarnya untuk ridho Allah, tapi justru yang efek saja yang dituju. Itu yang tidak benar. Itu yang tidak benar. Jadi kalau Bapak sedekah infak, ya silakan saja karena Allah. Nanti janji Allah ya, kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah itu merupakan efek aja. Yang tidak bisa kemudian kita jadikan sebagai goal dari tujuan kita. Karena kalau seperti itu, kalau ngasih tidak dibalas sama Allah, aduh, ya, bisa bersangka jelek sama Allah. Cek Allah, cara yang balasnya ada. Ada apa? Engkau lah kari 100.000 ada. Nah, itu sudah berburuk sangka pada Allah itu musibah iman itu besar itu. Sama ceritanya dengan orang yang sholat duha itu kan. Sholat duha akan memberikan rezeki jalan gini gitu kan. Luar biasa itu sholat duha. Kok sholat duha lah rajin 3 bulan ada perubahan kayaknya. Ada saya apa? Saya palang itu tepat pas 3 bulan beda tambah. Ya Allah, hari ada paling rezeki yang tidak disangka-sangka dah. Datang assalamualaikum, betina minta utang itu Pak. Kita dulu pernah berhutang sama dia ya, namun celaka itu katanya. Harinya berempat duha karena salah niatnya itu. Niatnya itu kan mindset, efeknya yang diutamakan itu tidak berhasil. Salah. Betul bahwa sholat duha itu adalah pembuka rezeki ini, tapi jangan goalnya itu. Saya paling tidak terima dulu Pak, ketika seorang profesor cerita itu, gak enak itu Pak. Profesor itu cerita itu di mall-mall itu sebelum mall buka jam 10 gitu kan, itu banyak sudah di musala-musala mall itu jam 9, jam setengah 9 itu banyak yang sholat duha. Tapi itu bagi-bagi tugas itu katanya Pak. Bakna bagian desa, bakna itu tukang-tukang copet itu Pak. Apa aja gitu. Dan dari suaranya, pembicaranya orang Madura aja, tak lewat. Jadi doa itu dianggap sebagai pembuka di sini. Terus itu golnya di situ. Kan harusnya kan sholat doa itu adalah sholat untuk kita minta taubat kepada Allah, diampuni dosa-dosa kita. Nanti kalau kita sudah diampuni Allah kan rezeki itu jalan. Cuma jangan jadikan goal. Apalagi dijadikan sholat pembuka profesi sebagai pencopet dan maling kan nggak enak itu kan. Baik ibu bapak, kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan berikutnya. Jadi kelompok manusia yang didoakan malaikat itu ada sekitar 16. 2 sudah kita bahas, yaitu tidur dengan berwudu dan kemudian dengan berzikir. Lakukan itu. Dan yang kedua, mari kita bisa lakukan semampu kita pagi hari untuk memberikan sedekah. Sedekah itu kalau tidak punya uang, senyum. Nyapa orang, nolong orang itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu jangan dipikirkan uang, Pak. Bantu orang, nolong orang pagi hari, meringankan urusan orang lain, itu luar biasa. Itu yang bisa kita lakukan. Masih 2 kelompok. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.